Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu, dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung perkembangan channel ini, dan jangan lupa untuk terus membagikan tayangan ini kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara agar mereka juga dapat diberkati melalui kesaksian-kesaksian ini. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan tayangan berikut, dan yaitu seorang murtadin asal Betawi. Dia bersaksi bagaimana dia menjadi Kristen, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sebelum kita menyaksikan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menjaga, melindungi kami sehingga sampai saat ini kami masih menikmati harimu yang baru dan menghirup udara yang segar. Itu semuanya karena kemurahan-Nya Tuhan. Dan pada saat ini kami mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang murtadin, dan kiranya kesaksian ini boleh kami dapat mengerti dan pahami, dan iman kami semakin kokoh dan kuat dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kesaksian lewat channel ini. Dan kami siap menyambut kesaksian ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Perkenalkan, nama pemberian dari orang tua saya adalah Lelia. Tapi puji Tuhan 2014 ketika mengenal Yesus, ketika dibaptis, dan Tuhan sendiri yang memberikan nama Maria, sehingga saya lebih tenar di pelayanan dipanggil Bunda Maria. Puji Tuhan, perjalanan pelayanan bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan, berawal saya dahulu saya orang yang belum percaya. Saya terlahir dari suku Betawi, orang tua asli Betawi. Kami memang didoktrin keras dari kecil. Saya orang yang berhijab dan sungguh-sungguh memang didoktrin tentang agama. Bahkan dari kecil saya sudah ada di rumah rohani gitu, di agama sebelum saya, kepercayaan sebelumnya. Puji Tuhan, 2008 bermula dari 2005 ketika saya jatuh di dalam dosa dengan seorang kekasih saya bertanya kepada Tuhan, sehingga 2008 semakin kuat pertanyaan saya kepada Tuhan. Kenapa saya harus mencintai laki-laki Kristen, sedangkan saya paling anti? Kenapa? Ketika saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan, hidup saya semakin hancur. Ketika saya mengenal laki-laki Kristen, yang tadinya saya hidup datar, baik-baik, hidup sangat rohani karena saya adalah seorang guru ngaji. Saya seorang guru ngaji, mulai dari saya kecil, memang saya sekolah di doktrin sekolah agama. Bahkan saya pernah mondok dan saya mengajar. Dari saya remaja saya sudah mengajar ngaji sampai saya dengan lulus alia. Ketika saya menanjak dewasa, saya mengenal laki-laki Kristen dan saya jatuh di dalam dosa. Kehidupan saya hancur. Saya melepaskan semua atribut keustazahan saya. Ketika 2008, 3 tahun saya jatuh di dalam dosa, saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan. Kenapa tidak semakin baik hidup saya? Sebenarnya Tuhan mana yang harus saya sembah? Gitu. Kenapa saya orang yang sangat fanatik bisa mencintai laki-laki Kristen dan saya harus jatuh di dalam dosa? Ketika saya bertanya dan saya marah hari itu, lalu saya tertidur. Ketika saya tertidur, saya masih teringat sekali Januari 2008 di tanggal 20. Ketika saya tertidur, lalu ada sosok putih. Pertama perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Sosok putih itu menjumpai saya, lalu dia membawa saya. Dia membawa saya ke langit. Yang pertama adalah langit hitam, sampai dengan yang ke-6 langit hitam. Dan yang terakhir adalah langit yang ke-7. Saya sangat terkaget ketika tangan saya dipegang di sebelah kanan sosok putih itu dan saya melihat wajahnya.
tetapi tidak ada wajah yang kelihatan, cuma sinar yang begitu sangat silau. Tetapi saya sejuk melihat itu semua. Ketika itu lalu saya terkaget dan saya bangun. Ketika saya bangun seperti biasa, saya bangun, saya punya kebiasaan pukul 3 atau pukul 2, saya harus sholat tahajud. Ketika saya bangun, saya terkaget apa yang saya perkatakan. Saya berkata, puji Tuhan. Saya semakin tidak mengerti. Kenapa ini bahasa bukan bahasanya kami? Kenapa bahasa puji Tuhan keluar dari perkataan saya? Saya kaget dan saya tidak lanjutkan untuk saya mau sholat tahajud. Tidak diam begitu saja, saya sharing dengan salah satu sahabat saya. Lalu sahabat saya katakan bahwa saya mempunyai guru. Saya akhirnya diruqyah oleh guru saya. Tetapi puji Tuhan tidak bisa hilang. Lalu sahabat saya menganjurkan untuk saya pergi ke salah satu kiai yang sangat terkenal, saya tidak bisa sebutkan. Saya diruqyah di sana di daerah Bandung 3 hari. Puji Tuhan tidak bisa hilang juga dari perkataan saya. Semakin membingungkan. Tapi di 2008, saya tidak hiraukan itu semua. Sampai dengan mengalir tepat di 2012. Di situ endingnya, bagaimana perjumpaan kembali secara pribadi dengan Tuhan. Ketika di 2012, saya menjalani hidup saya sudah melepas atribut keustajan saya dan saya hidup di dunia sekuler. Saya mempunyai usaha dan 2012 usaha saya bangkrut. Dan saya hidup tetap jatuh di dalam dosa dengan kekasih saya. Kami belum menikah. Kami jatuh di dalam dosa. Boleh dibilang zaman sekarang kumpul kebo seperti itu. Dan saya menjalani itu walaupun sebenarnya saya sakit gitu. Kenapa? Hidup saya semakin hancur ketika saya mengenal laki-laki Kristen ini. Tapi saya tidak bisa melepaskan itu semua. Sampai ending 2012 saya jatuh sakit. Karena usaha saya bangkrut. Usaha saya bangkrut hari itu. Saya mempunyai satu usaha laundry. Saya mempunyai 12 karyawan. Tetapi usaha saya bangkrut ditipu oleh karyawan saya. Saya jatuh sakit yang tidak berdaya. Saya bertanya lagi semakin susah ketika saya meninggalkan keluarga saya. Dan saya memilih hal yang tidak jelas di dalam hidup ini. Ketika itu juga, sosok putih kembali mendatangi saya. Dia kembali mendatangi saya. Dia katakan, mari ikut aku. Tapi saya bilang, kamu siapa? Aku tidak mau. Kembali dia mendatangi saya. Tepat di 2012. Kembali dia membawa saya. Lalu dia memasukkan saya ke dalam kolam. Lalu dia memasukkan saya ke dalam kolam. Dia menyelupkan saya sosok putih itu. Saya diam dan tenang. Setelah itu dia kembali bukan mengangkat apa. Dia menuntun saya melangkah ke atas kolam itu. Lalu dia cuma katakan, ikutlah aku, engkau akan hidup. Mulai dengan hari itu, Tuhan sembuhkan saya dari keterpurukan saya. Dari situ saya mempunyai kegairahan. Saya tidak mengerti barang apa ini. Apa ini? Sosok putih kenapa masukin saya ke dalam kolam? Lalu kenapa juga dia bilang, mari ikutlah aku, kamu akan hidup. Kenapa juga saya harus dibawa ke langit? Tetapi saya penasaran dengan semua itu. Karena hari itu pasangan saya juga tidak menuntun saya untuk sepenuhnya. Dia cuma bilang, kalau kau mau dengan saya, kau harus jadi orang Kristen. Tapi saya juga bilang, tidak, saya tetap pada agama saya. Saya masih mempertahankan. Tapi hari itu ketika sosok putih, Tuhan Yesus sendiri membawa saya ke dalam kolam itu. Saya merasa ada perubahan dalam hidup saya. Saya mempunyai kegairahan, saya mau belajar bagaimana sebenarnya menjadi orang Kristen. Saya mulai belajar dengan sendirinya. 2013 ketika pasangan saya membawa saya untuk pindah ke daerah Papua di Jayapura. Karena hari itu kami masih di Jakarta. Dia membawa saya ke Papua, dia bilang memperkenalkan saya dengan keluarganya. Dan mungkin nanti akan ada pernikahan atau seperti apa. Akhirnya saya dibawa ke Jayapura, tepatnya daerah Sentani. 2013 saya ada di sana. Dari hubungan saya dengan kekasih saya mempunyai 2 orang anak yang Tuhan berkati luar biasa buat saya. Kekuatan buat saya yang Tuhan berikan ada bersama dengan saya. Umur 1 9 tahun dan yang satunya sudah 12 tahun. Ketika itu 2013 anak-anak saya masih terlalu kecil dan saya ada di Jayapura yang saya tidak pernah tahu bahwa Papua seperti apa. Tetapi karena saya pun hari itu mengikuti laki-laki Kristen, orang tua saya sudah terserah kamu, tidak mau peduli lagi seperti itu. Dan saya sangat berat dengan laki-laki ini. Saya tetap mengikuti apapun yang terjadi, saya ikut aja sudah. Hari itu saya bukan ikut Tuhan, tapi saya mau ikut laki-laki ini. Tapi puji Tuhan, dengan caranya Tuhan lah. Melalui dia saya diselamatkan. 2013 ketika anak saya yang nomor 1 masuk sekolah TK kecil. Salah satu dari guru kepala sekolah di situ menjumpai saya. Dia bilang seperti ini, asli orang mana? Saya bilang asli Betawi, Bu. Oh, saya orang Cina Mangga Besar. Lalu kami ngobrol, lalu dia bilang, orang Betawi biasanya bukan pengikut Kristus. Saya bilang, ya saya baru mau belajar. Mau lebih lagi mendalam belajar. Mau sih, saya mau, tapi belum ada yang mengajarkan saya. Dan puji Tuhan hari itu saya diajak
beliau untuk mengikuti namanya SPK, saya pengikut Kristus. Dan saya sangat sukacita. 3 bulan saya mengikuti materi saya pengikut Kristus. Dan setelah selesai materi itu, lalu ada yang namanya baptisan. Lalu saya mengikuti baptisan itu. Awal mula dari baptisan itu, pendeta katakan, namanya siapa, Lelia? Iya, tidak perlu diganti ya. Saya bilang, iya, tidak perlu diganti. Biarlah nama tetap dari orang tua saya. Tapi ketika dibaptis, ketika selesai dibaptis dari kolam itu, ketika pendeta membaptis saya, dan dia katakan, kamu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah itu saya bangun, dan pendeta itu salam ke saya, dia katakan seperti ini, sekarang namamu Maria, kamu akan jadi ibu dari segala bangsa. Saya kaget, Pak, bukankah nama saya tidak diganti? Oh, mungkin ini dari Tuhan, pakai sudah nama itu. Dan dari 2014 sampai dengan saat sekarang ini, saya memakai nama Maria. Biasa Tena dipanggil Bunda Maria. Perjalanan mengikuti Tuhan berawal dari 2014 ketika habis dibaptis. Entah mengapa orang tua saya yang bertahun-tahun, dia sudah tidak mau karena saya berbeda keyakinan. Walaupun orang tua saya bilang, oke, tidak apa-apa kok dengan orang Kristen, tapi kamu tetap mempertahankan agama. Saya pun katakan iya. Tapi seiring berjalan dengan waktu, ketika Tuhan terus menjumpai saya memang mempunyai kerinduan ingin lebih lagi dekat kepada Tuhan. Dan ininya tadi 2014, saya dibaptis. Dan setelah dibaptis 2 minggu, tiba-tiba orang tua saya menghubungi saya, ayah saya sakit keras. Lalu saya diminta pulang. Karena saya adalah anak kesayangan daripada ayah saya. Ayah saya paling sayang dengan saya anak kesayangannya. Lalu saya katakan dengan orang tua saya, ya saya ada di Papua, pulang dulu nak, bapakmu sakit dan mencari kamu gitu. Lalu saya pulang, saya izin dengan membawa anak-anak saya. Orang tua saya memang melarang untuk kekasih saya untuk ikut, tetapi kedua anak saya boleh ikut. 2 hari ada bersama dengan keluarga saya. Tidak satu orang pun berani menanyakan keyakinan saya apa. Setelah 2 hari, keluarga besar kami berkumpul. Disitulah Tuhan mau lihat apakah saya sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. Iman saya kembali diuji. Saya sempat jantung dak-dikduk seperti itu. Saya berpikir aman-aman saja. Karena saya tahu bagaimana keluarga besar saya sangat-sangat fanatik. Dan saya tahu keluarga besar saya sangat keras. Ketika itu kami ada di ruangan keluarga. Dan keluarga besar, bukan keluarga kami saja, tapi keluarga besar mengumpul di situ. Salah satu adalah paman saya, seorang kiai. Tapi beberapa tahun yang lalu sudah almarhum. Ketika mereka menanyakan saya, kamu sudah pergi ke Papua. Kamu sudah ikut laki-laki Kristen berapa tahun ini? Kami tidak tahu kabarmu seperti apa. Kami mau tanya dengan kamu. Apakah kamu sudah dibaptis? Dan kamu sudah menjadi orang Kristen? Saya diam, saya termangu. Saya tidak tahu mau bilang apa. Tapi dari situ, suara Tuhan itu sangat sejuk mengatakan saya seperti ini. Jika engkau malu mengakui aku Allah Tuhanmu, maka aku pun malu mengakui engkau sebagai anakku. Jika engkau bukan menjadi anakku, maka engkau tidak akan menerima ahli waris kerajaan sorga. Lalu saya sangat terpikir bahwa kalau saya tidak menjadi ahli waris kerajaan sorga, saya pasti mati, dan mati saya mau kemana? Dengan penuh keberanian saya katakan, iya, saya sudah dibaptis. Dan saya sudah menjadi pengikut Kristus. Hari itu yang saya katakan. Betapa kaget, dan keluarga saya semua kaget. Hal yang menyedihkan bagi saya, ketika saya minta maaf kepada bapak saya yang sedang sakit keras. Kedatangan saya 2 hari sangat membuat dia berbahagia. Tapi ketika dia mengetahui saya berpindah keyakinan, ayah saya lalu katakan, kamu siapa? Saya tidak mengenal kamu. Hati saya sempat hancur. Tapi Tuhan teguhkan kepada saya, biarlah semua orang memalingkan muka denganmu, tapi aku tidak pernah memalingkan muka denganmu. Suara ada di hati saya, sejuk hati saya. Hari itu juga keluarga besar saya marah keras. Lalu ketika dia marah, kakak saya marah, semua marah saya, dan mereka mengusir saya. Mereka bilang, keluar dari tempat ini. Kami katakan dengan engkau sekarang, bahwa kalau kamu mau kembali kepada jalan yang benar, yaitu agama yang dari kecil kamu sudah belajar, kami bisa terima kamu. Tapi kalau kamu tetap memilih dengan apa yang sekarang kamu percayai, silakan angkat kaki dari rumah ini. Jangan pernah menginjakan kakimu di kampung ini lagi. Saya asli Bintaro, asli Jakarta Selatan. Dengan penuh keberanian, Tuhan mendorong saya bahwa, ya, saya tetap akan mengikut Kristus. Saya percaya Tuhan akan tetap menolong saya. Saya akan buktikan dengan semuanya bahwa pilihan saya tidak salah. Bahwa saya menjadi orang yang lebih baik. Saya akan buktikan dengan keluarga. Cuma kata itu yang saya sempat perkatakan. Tamparan dapat, pukulan dapat, caci maki dapat. Tapi Tuhan ingatkan saya, ini loh ikut aku.
engkau akan dicaci maki, engkau akan dipukul. Tapi ingat, penderitaanmu akan membawa sukacita nantinya. Selalu ada suara di hati itu dan dibisikkan di telinga saya. Dia menyejukkan dan menguatkan saya. Saya katakan dengan orang tua saya tetap mengikut Kristus. Keluarga besar saya katakan, mulai dengan saat sekarang ini, kami menganggap kamu mati. Saya bilang, saya cuma diam, tenang. Dan keluarga saya bilang, keluar dari rumah ini. Jangan pernah menginjakkan kaki di kampung ini lagi. Ataupun di rumah ini. Dengan berat hati, tengah malam jam 11 malam, saya keluar dari rumah keluarga saya. Dan mulai dengan saat itu 2014 sampai dengan saat sekarang ini, saya tetap teguh mengikut Tuhan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh luar biasa kesaksian seorang murtadin ini asal Betawi. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan bahwa suku Betawi ini cukup keras. Bahkan keluarganya seorang murtadin ini adalah keluarga yang sangat-sangat fanatik Bapak Ibu Saudaraku. Dan bahkan si murtadin cantik ini, dia didoktrin dari kecil untuk menjadi muslim yang taat. Namun apalah daya Bapak Ibu Saudaraku, kalau Tuhan yang memilih, kalau Tuhan yang melawat dia sehingga dia ini menjadi murtadin yang betul-betul menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan dia adalah seorang ustazah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dia adalah seorang termasuk orang pintar karena dia pondok pesantren, dan dia menjadi muslim yang mengajar untuk mengaji teman-temannya, di mana dia masih Islam pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan dia adalah seorang ustazah yang taat melakukan ajaran agamanya pada waktu itu. Namun Tuhan yang memilih, dan Tuhan terus datang kepada dia lewat penglihatan. Dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, dan beberapa kali dia dilawat Tuhan, tapi dia cuek dan dia tidak mempercayai hal itu. Tetapi kalau Tuhan yang berkehendak untuk memilih dia untuk memperkenalkan dia jalan keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menutup atau menahan atau memperhentikan dia untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan ya, kita tahu bahwa Tuhan tidak melihat latar belakangnya, tidak melihat kesalahannya, tidak melihat dosanya. Dan banyak juga di Alkitab itu bahwa ada beberapa para nabi yang percaya Tuhan karena lewat mimpi, dan begitu pula ada yang percaya Tuhan karena penglihatan. Dan cara khusus Rasul Paulus, dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena penglihatan. Dia didatangi Tuhan, dan persis seperti ini. Dan kita tahu bahwa Rasul Pauluslah bukan orang baik-baik saja, melainkan dia terkenal adalah pembunuh yang keji sebelum dia jadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya kepada dia melalui penglihatan, sehingga dia menjadi pengikut Kristus yang sejati dan dipakai Tuhan secara luar biasa, sehingga sampai sekarang dia adalah menjadi rasul yang hebat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan murtadin cantik ini, dia adalah latar belakang muslim yang keras,
dan keluarganya sangat fanatik dan hidupnya sungguh hancur Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita kembali lagi bahwa Tuhan tidak pernah melihat berapa banyak dosamu, berapa banyak kesalahanmu, berapa banyak engkau berbuat dosa. Tuhan hanya mau orang yang datang kepadanya. Dia menerima engkau apa adanya dan dia pasti mengampuni, menghapus dosamu asal kamu datang untuk percaya kepada dia dan mengakui kesalahanmu. Dia pasti mengampuni. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita jangan lupa untuk terus berdoa kepada orang-orang yang di luar Kristus agar mereka didatangi mimpi penglihatan, agar kuasa Tuhan nyata kepada mereka melalui mimpi, penglihatan dan mujizatnya, agar mereka juga dapat diselamatkan oleh Tuhan bersama kita. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, seorang murtadin ini memang Tuhan sudah mengatakan bahwa ketika engkau mengikut aku, ketika engkau percaya aku, maka kamu akan dibenci dan kamu akan dihakimi, ditampar, kamu akan dicaci maki dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan heran lagi kalau kita dicaci maki, ditampar dan lain sebagainya, dianiaya. Seperti yang dialami oleh murtadin ini, dia ditampar, dia diusir, dia dicaci maki, dia dihakimi, dia dianiaya dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi sampai hari ini dia masih bertahan untuk percaya Yesus. Itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tapi karena Tuhan yang meneguhkan hatinya, Tuhan yang terus mengasihi dia, sehingga dia tetap kuat, tetap bertahan, tetap teguh, dan imannya tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Karena memang di balik itu akan mendapat sukacita yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dia akan mendapat kegembiraan. Setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara akan mendapat sukacita. Awal memang kita mengalami kesedihan, kita mengalami trauma, mengalami masalah demi masalah. Tapi di balik itu, ingat kata Tuhan bahwa kamu pantas mendapat sukacita, kegembiraan, damai sejahtera. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membaca sedikit firman Tuhan yang menguatkan iman saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yaitu di kitab Yohanes bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kalau orang itu tidak ditarik oleh Bapa, maka dia tidak bisa datang kepada Yesus Kristus. Jadi kalau ia sedang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus melalui hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, maka biar bagaimanapun orang itu, dia tidak bisa bilang tidak.
Karena kenapa? Orang itu sedang ditarik. Orang itu sedang dipilih. Orang itu sedang dilayani oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kita jangan lupa untuk terus membaca dan merenungkan firman dan berdoa. Dan saya memberitahu bahwa jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Tuhan Yesus, sebab ibu saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebab tanpa Yesus kita tidak bisa datang kepada Bapa. Tanpa Yesus kita tidak mendapatkan yang namanya keselamatan. Tanpa Yesus dosa kita enggak ada yang mampu mengampuninya, kecuali Yesus yang sudah mati untuk saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu bagaimana caranya supaya iman kita kuat? Ya, membaca firman Tuhan dan merenungkan, kemudian melakukannya. Jadilah pelaku firman. Maka apapun tantangan, cobaan apapun, kita enggak akan bisa goyah. Karena iman kita lebih besar dari roh-roh dunia. Roh daripada Tuhan yang kita miliki adalah lebih besar dari roh-roh dunia, roh-roh kegelapan. Untuk itu jangan lupa sekali lagi untuk terus mendukung perkembangan channel ini dengan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar mereka juga dapat diberkati melalui kesaksian-kesaksian lewat channel ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.